Saudara-saudara, Shalom. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kita kembali akan mengikuti kebaktian rumah tangga. Di dalamnya ada lawatan firman Tuhan yang akan sama-sama kita terima. Dan saat ini kita diajak untuk membaca dan merenungkan surat 1 Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai ayat ke-13. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Mari kita berserah diri kepada Allah, kita bersatu hati di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan kasih setiamu yang besar. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini Engkau kembali akan mengarahkan jalan hidup kami, sehingga jalan hidup kami itu berpadanan dengan kehendak-Mu. Firman-Mu akan diperdengarkan, nilai kebenarannya akan terus-menerus kami terima sebagai tuntunan hidup sejati. Karenanya di dalam segala keterbatasan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, kami terpanggil untuk melakukannya, sehingga sebagai gereja-Mu, maka hidup kami boleh menghadirkan buah-buah dari firman itu. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 9 sampai 13. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 yang lalu, Bapak Pendeta Edward Tureai menolong kita untuk memahami kesaksian firman Tuhan, dan di dalam kesaksian firman Tuhan yang disampaikannya, beliau memberikan kepada kita paparan yang cukup jelas tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan gerejanya. Melalui pemilihan Matias menggantikan Yudas, maka terbukti bahwa Allah tetap menghadirkan karyanya bagi gereja. Selalu ada orang-orang yang Tuhan sediakan untuk turut hadir di dalam pekerjaan kebun anggurnya. Tuhan selalu punya cara sehingga gerejanya dapat tetap melakukan tugas panggilannya. Nah, berdasarkan paparan itu saya pun menjadi ingat
mengenai perjalanan pelayanan saya di GKP Cikampek ini. Saya kan bukan pendeta pertama, bukan pendeta satu-satunya juga yang pernah melayani di jemaat ini. Orang tua kami, kaum sepuh, yang diberi kesempatan untuk menjalani hidup lebih panjang dari Tuhan, tentu mengerti lebih utuh apa yang saya maksudkan. Artinya selalu ada patah tumbuh hilang berganti begitu ya. Selalu ada orang-orang yang melanjutkan tugas pelayanan termasuk sebagai gembala jemaat di tempat ini. Yang saya tahu dahulu ada namanya Bapak Pendeta Apolos Linggar. Mungkin masih ada yang mengalami pelayanan beliau. Saya tidak sempat mengenalnya lagi, hanya mengenal anak dan cucu-cucunya, bahkan cicitnya. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dulu juga kita pernah dilayani oleh seorang pendeta perempuan, Ibu Pendeta Anna Sarniam. Belum lama ini juga melayani kembali ke kita melalui pertukaran pelayan firman klasis. Karena sekarang dia melayani tidak jauh dari kita, dia melayani di GKP Jemaat Karawang. Masih satu klasis dengan kita. Lalu kita juga pernah dilayani oleh Pendeta Raharjo Prihartono. Tidak lama beliau melayani di sini. Dia melayani saat ini di klasis Jakarta, saudara, di GKP Jemaat Keramat. Lalu kita juga dilayani oleh pendeta yang cukup sepuh. Namanya Pendeta Kurniada Lampung. Sampai memasuki masa emeritasi, maka Pendeta Kurniada Lampung melayani di Jemaat Cikampek ini. Saya melanjutkan apa yang menjadi tugas-tugas mereka sebagai gembala jemaat. Tentu di dalamnya ada pendeta-pendeta konsulen yang pernah juga melayani di sini, dan kita juga cukup diberkati dengan pelayanan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah selalu punya cara memelihara kehidupan gerejanya. Patah tumbuh hilang berganti, selalu ada orang-orang yang Allah hadirkan untuk meneruskan tugas panggilan gereja di tengah dunia ini. Nah, membaca surat 1 Yohanes ini, kita juga diingatkan mengenai tugas kita, yaitu tugas sebagai saksi Kristus, saudara. Dan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 9 sampai 13, tugas sebagai saksi Kristus ini tidak boleh hilang dari kehidupan gereja. Harus ada kesediaan untuk menjadi saksi Kristus ini. Harus ada keterpanggilan untuk menghadirkan diri menjadi saksi Kristus ini. Nah saudara, pemberitaan utama dari saksi Kristus juga jelas sekali dihadirkan di dalam surat 1 Yohanes ini, yaitu pemberitaan mengenai kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal ini saudara tidak didapatkan oleh seseorang berdasarkan upayanya, berdasarkan kerja kerasnya, berdasarkan apa yang menjadi jerih lelahnya, tidak. Dia dianugerahkan oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan dan mati bagi kita itu. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup yang kekal adalah hidup di mana Allah ada di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita. Seluruh tindakan kita mencerminkan diri sebagai orang-orang yang geraknya diarahkan oleh Kristus. Sikap-sikap hidupnya terinspirasi oleh Kristus. Segenap perjalanan hidupnya selalu tertuju untuk memuliakan Kristus di tengah kehidupan ini.
Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dampak dari kesaksian ini sedianya adalah hadirnya rasa percaya dari banyak orang di sekitar kita ketika mereka mengalami cinta kasih Allah, kebenaran, keadilan dari Allah yang hadir, yang menjelma melalui kesaksian kehidupan kita secara nyata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, dalam kehidupan gereja saat ini kan tidak ada lagi nabi-nabi ya. Mereka sudah lama pergi. Tidak ada lagi para pekabar-pekabar Injil yang dulu menyemaikan benih kebenaran itu. Mereka sudah lama dipanggil oleh Tuhan. Para pendeta punya tugas untuk melanjutkan itu, tetapi tentu anggota gereja, anggota jemaat, warga gereja pun punya peran yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi saksi Tuhan. Saya selalu diingatkan oleh apa yang digambarkan secara cerdas oleh pendeta Dr. Andar Ismail, bahwa menjadi saksi Tuhan itu merepotkan. Kalau mau jujur, sangat melelahkan, tidak mudah. Menolong kita untuk sadar bahwa kita harus mencurahkan segenap tenaga, segenap pikiran, bahkan pengorbanan atas apa yang ada dalam diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena kesaksian itu, saudara-saudara, ada resikonya. Dalam buku seri Selamat Bersaksi yang pernah dituliskannya, Pendeta Andar Ismail misalnya menjelaskan bahwa orang yang bersaksi itu harus tahu detail mengenai kejadian, mengenai apa yang menjadi peristiwa yang terjadi yang harus dia informasikan kebenarannya. Kalau dia salah mengingat, maka akan merugikan pihak-pihak tertentu. Dia juga harus mau repot. Karena saksi barangkali harus bersedia dipanggil ke kantor polisi. Ya, kalau hanya satu kali. Mungkin beberapa kali. Tidak hanya di kantor polisi, barangkali kalau kasusnya terjadi sampai ke pengadilan, kita pun harus bersedia untuk memberi kesaksian ke pengadilan. Yang lebih parah lagi, saudara, kesaksian kita ini harus benar. Sekalipun dia berkaitan dengan orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang main hati juga, saudara. Kalau misalnya kita saksi dari sebuah kecelakaan dan ternyata yang bersalah di dalam peristiwa kecelakaan itu adalah ipar kita, adalah sepupu kita. Masih mau tidak kita tetap mengungkapkan kesaksian yang benar? Karenanya, saudara, orang harus betul-betul mengalami cinta kasih Allah. Orang harus mengakui dulu bahwa Allah memang adalah pribadi yang senantiasa hadir dan berkarya di dalam segenap kehidupannya. Baru dia bisa bersaksi. Orang yang bersaksi, saudara, harus betul-betul mencintai Allah. Barulah di dalam kehidupannya kesaksian tentang Allah itu menjadi nyata. Hidup kitalah kesaksian itu. Hidup yang di dalamnya kita boleh mengumandangkan dengan jelas, menggemakan dengan jelas siapa Allah. Kalau hidup kita benar, berkualitas sesuai dengan tuntunan Allah, maka kesaksian kita pastilah kesaksian yang baik. Tapi kalau kesaksian kita
adalah kehidupan yang senantiasa penuh dengan dosa, kehidupan yang mempermalukan Allah, maka kesaksian kita juga adalah kesaksian yang buruk. Karenanya saudara, siapkan diri kita. Saya dan saudara adalah saksi itu. Gereja tidak boleh kekurangan orang untuk bersaksi. Karenanya selami cinta kasih Allah. Renungkan betapa besar karya Allah dalam kehidupan milik saya dan saudara. Dan di dalam perenungan-perenungan itu akan muncul semangat untuk senantiasa mampu menghadirkan hidup yang menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Beri kami kekuatan, tuntun kami dan iringi jalan kami. Sehingga sebagai gerejamu, kamilah saksi-saksi yang menunjukkan kehidupan kekal melalui kehidupan kami saat ini. Terpuji namamu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.